untuk bagaimana sih cara dapat kerjaan di Australia, persyaratan apa saja, dan cara daftarnya gimana kan dia? Dan begitu, padahal juga tidak gampang karena saya kerja sebagai chef juga. Ini semua Sampai itu ya, sampai. Halo guys, welcome back to my channel bersama saya Suhair. Sudah lama ya kita tidak buat video dan akhirnya sekarang lagi kita bisa buat video karena ada beberapa kerjaan ya. Dan sekarang tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Nadia. Halo Kak Nadia. Hello everyone. Kabarnya gimana? So far so good. So far so Yeah, good. just doing my daily routine every single day. For your information, now we are in University of Adelaide. University of Adelaide. So just like student. Like students. Yeah. So we try to speak English or Indonesia or whatever you want. Bisa ini sih mix aja Oh, sih. mix aja ya. Alright. Ya karena kita sekarang berada di Australia guys. Nantinya bakal bahas tentang gimana sih rasanya tinggal di Australia, ya. Dan bagaimana kerja di Australia. Di sini bukan cuma WHV ya, karena saya sebagai visa WHV, dan saya student visa. Student Padahal visa. awalnya tuh juga dari dependent visa dari bapak saya yang studi di sini. Oke. Tapi terus pisah, lalu saya studi tapi sambil kerja part time. Dan setelah lulus sekarang saya ke graduate visa, which is me working full time now. Alright, wow, that's good ya. Tidak berlama-lama lagi, so check it out. Jadi sekedar informasi teman-teman, Kak Nadia ini berasal dari Indonesia, tepatnya di Papua ya. Ya, saya Makassar, Kak Nadia Papua. Jadi kita sama-sama orang timur ya. Iya, dan ya saya punya beberapa pertanyaan Kak Nadia untuk wawancara ini ya. Bukan wawancara sih sebenarnya, cuman sharing ya. Sharing untuk bagaimana sih cara kerja di Australia. Tapi sebelum Kak Nadia kuliah ke sini, Kak Nadia punya paket beasiswa atau gimana Kak Nadia? Jadi sebelum saya ke Australia sini, ke Adelaide, saya cuma sebatas lulusan anak SMA yang baru graduate dari Manokwari, Papua Barat. Shout out to my friends from SMA Negeri 1 Manokwari. Untuk perihal beasiswa, no. So no scholarships, tidak ada beasiswa sama sekali. Oh my goodness. Sebatas karena bapak saya sudah sementara studi di Australia, tepatnya di South Australia sini, mengambil gelarnya yaitu PhD. Jadi waktu itu keluarga semua dapat visa juga di bawah bapak saya. Akhirnya kita juga punya akses untuk ke sini. Tapi di saat itu juga waktu saya lulus SMA sempat dapat offer untuk beasiswa afirmasi untuk anak-anak Papua ke daerah Jawa sana, ke daerah barat. Cuman saya tidak ambil jalur itu dan memilih untuk mengambil resiko dan mengikuti jejak bapak saya ke sini. Ternyata udah dapat beasiswa jalur afirmasi ya untuk kuliah ke Jawa ya. Tapi karena dia kenapa lebih milih untuk lanjutnya kuliah di Australia atau sekolah di Australia dibanding dengan di Indonesia? Apakah karena dia tidak cinta Indonesia? Karena ini fenomena tren kabur aja dulu ya. Akhir-akhir ini banyak sekali beredar tentang trending kabur aja dulu. But back when I was still a high school girl, sama sekali tidak punya arah ke sana. Malah kayak, Bapak juga bilang like, you can come over here and give it a try. Kenapa tidak? Kita tidak tahu Tuhan bawa kamu ke arah mana. And I always have a motto in my life: get out of your comfort zone, and don't ever be afraid to get out of that, because you never know. You need to expect the unexpected. Jadi Indonesia ini adalah comfort zone ya? Yes, apalagi kalau hanya stay dalam hometown yang saya besar di sana for my whole life. I need to go out of that zone. Makanya waktu itu sempat berpikir kayak, aduh, mau pergi ke Australia juga. Pikir-pikir nih, apakah mau lanjut kuliah atau explore peluang lain. Dan akhirnya ikut kata hati aja sih untuk pergi ikut bapak ke Australia dan lihat ini bakal bawa jejaknya nih ke arah mana. Dan puji Tuhan sampai ke arah sini nih. Jadi ikut sama orang tua ya, sama bapak ya? Iya. Ternyata bapaknya sebelumnya kuliah di sini ya? Yes. Nah, tapi untuk kuliahnya sendiri itu apakah dibiayain sama orang tua? Karena kan juga pakai beasiswa. Atau biaya sendiri, gimana karena dia? Kalau untuk saya waktu kuliah juga, awalnya tuh cuma bersifat setengah-setengah lah. Jadi orang tua saya tuh ajar saya kalau mau
kalau mau dapatkan sesuatu ya berusaha. Sama halnya waktu kuliah di sini, saya biaya sendiri, tidak ada beasiswa kan. Jadi memang banyak orang kira ya udah berarti orang tuanya nih yang tanggung sepenuhnya. Like it's 100%, yeah, so fully funded from my parents. But honestly no. Ada juga hasil dari kerja keras saya sendiri. I was working, I was having a part-time job as well. Jadi dari kerja part-time itu dapat penghasilan juga. Akhirnya waktu saya kuliah dari umur 17-18 tahun itu saya sudah bayar setengah umur dari 17 sudah di Australia ya? Yeah. 2017. Oke. But yeah, so akhirnya dari kuliah itu selama 2 tahunan itu semuanya biaya sendiri. Tapi ada juga bantuan dari orang tua, sekalipun dari orang tua juga tuh cuma mereka bayar setengah aja. Setengah yang lainnya tuh fully from my own money in my bank account. Sambil kuliah, sambil kerja juga. Jadi kuliah dalam seminggu tuh ada kuliah 2, 3, 4 hari. The rest is me working my job as well. Yeah. So struggle. Kan kemarin lulusan SMA ya, yang tiba-tiba langsung ke Australia. Nah kira-kira ada nggak culture shock yang didapatkan karena dia atau transisi dari Indonesianya ke Australianya ya? Apalagi di kerja sambil kuliah, ini double ya ininya apa namanya mental health-nya ya. Apalagi generasi zaman sekarang, generasi Z yang orang-orang bilang bahwasanya generasi Z itu punya banyak sekali masalah mental, dikit-dikit healing. Yeah. Wow. So I really wanted to speak up about this. This topic means a lot to me. Kalau berbicara dari transisinya, itu sangat besar sekali. Dari waktu saya masih anak SMA yang langsung meluncur ke dunia kerja duluan, baru nyambi kuliah itu memang stresnya berat dan sesuatu yang memang tidak diekspektasikan sama kita yang baru pindah ke tempat yang baru, harus adaptasi dengan culture yang baru, dengan bahasa yang baru, their new slang, their new everything. Dan juga kalau berbicara dari segi culture shock, I have a lot of a list of my culture shocks. But obviously dari sisi bekerja juga, waktu itu kan dari menjadi anak SMA kan pindah ke sini tidak punya pengalaman pekerjaan sama sekali. Dan di sana juga kalau mau dibilang punya pekerjaan juga semuanya tuh serba lebih santai ya, tidak se-strict di sini. Itu kita kerja kayak robot. Kamu datang tepat waktu, lewat 5 menit saja tuh itu berdampak pada kamu punya payment juga. Jadi semua sistem di sini tuh sangat disiplin. It's very disciplined. Dan mengetahui saya juga waktu itu masih muda sekali. Tidak. Berarti sekarang udah tua ya? No ya. Waktu itu masih muda sekali, tidak mempunyai pengalaman apapun, masih sangat tertutup in my little shell. Jadi belum terlalu terbuka ke dunia kerja atau dunia luar ini. Masih beradaptasi dengan kulturnya orang Australia juga, dengan mereka punya pace kerjanya, balancing, living your life, study, but also working because you have to hustle and find money. Setelah 3 tahun ini baru sadar kayak orang-orang sini tuh memang mereka udah kerja dari umur 13 tahunan demi dapat tabungan banyak, karena mereka itu melihat ke depan tentang what they're gonna do in the next 5 years. They have to know what their steps are taking, And honestly untuk Nat sendiri itu tidak pernah terpintas kalau harus kerja sekeras ini, harus berjuang sekeras ini, harus beradaptasi sekeras ini. Apalagi obviously pada saat orang tua saya pulang juga balik ke Papua, itu jadi another new culture shock for me, and also another new surviving skill, another new comfort zone for me, karena harus basically survive by yourself, but also tetap menjalankan kamu punya daily routine, yaitu kerja pulang kayak robot kerja. Exactly. You work like a robot. And I work 45 to 50, almost 60 hours setiap minggu. Di mana di sana juga, honestly to be open, even di Indonesia tuh kamu kerja dari kantor
atau dari rumah pun kamu absen pulang juga bisa, like anything could happen. And like semuanya itu serba santai, tidak se-strict di sini. So it's really different and it's honestly shocking for me. Oh. Because it's really stressful. Double lah. And ya banyak yang suka anggap remeh teman-teman dari teman-teman seumuran sih. Yes, generasi Gen Z or whatever. Gen Z. Karena Gen Z sekarang sangat-sangat di ini ya, apa namanya, dijatuhkan ya. Yeah, honestly. But not all though. Obviously like ada juga yang mau bekerja keras, ada juga yang mau bermalas-malasan, tapi berekspektasi uang itu jatuh dari pohon. Segenteng itu. Padahal juga tidak gampang karena saya kerja sebagai chef juga. Ini semua sampai itu ya, sampai oh my goodness. Wow. Had to show it to you. Yeah, that's true. But jadi memang dari stres kerja dan juga mental yang dilatih dari kerja di hospitality, kuliah ataupun kerja apapun di sini yang kayak robot itu memang mengubah kamu inside and out. Menjadi lebih kokoh dari yang rapuh, dari yang saya umur 17 tahun menjalani sampai umur yang sekarang itu harus dipaksa jadi figur yang kuat dan dewasa karena situasi yang dijalani. Teman-teman YouTube ya yang dimanapun kalian berada, di rumah kah, di tempat kerja dan sebagainya, ternyata Gen Z itu tidak selama itu ya teman-teman ya. Gen Z itu tidak bisa juga dipandang sebelah mata bahwasanya Gen Z itu lemah, suka mental health, suka dikit-dikit healing dan sebagainya. Saya sedikit tertarik tentang tadi Kanadia ya, karena Kanadia ini belum punya pengalaman apa-apa ya yang tadi Nadia mention ya. Sementara di Indonesia kalau misalnya kita mau daftar kerja itu harus punya pengalaman minimal 4 tahun atau minimal berapa lah, 1 tahun dan sebagainya. Nah Kak Nadia sendiri cara dapat kerjaan di Australia gimana Kak Nadia? Mungkin bagi teman-teman yang ingin ke Australia ya, mungkin bisa Kak Nadia bisa share untuk bagaimana sih cara dapat kerjaan di Australia, apakah persyaratan apa saja dan cara daftarnya gimana Kak Nadia? Karena mungkin teman-teman di Indonesia banyak atau dimanapun berada ya, mungkin lagi di Australia, lagi di Jepang dan sebagainya ya, mau kerja di Australia, ini ada mungkin sedikit tips dari Kak Nadia ya. That is so true. Seperti yang kita lihat memang di Indonesia sana sangat susah sekali mendapatkan peluang pekerjaan. Bahkan banyak sekali teman-teman yang tanya loker sana sini, ada peluang pekerjaan tidak. Bahkan teman-teman saya yang juga kuliahnya tuh dapat cum laude, terbilang mereka memang otak-otak Einstein juga, mereka melamar ke perusahaan besar kecil, semuanya tidak ternotis. Even for the young generation tuh tidak dihargai sekali dengan sistem untuk mencari pekerjaan di sana, which I don't really like. Dan juga perihal persyaratan mencari kerja, tidak semua tempat ya, obviously di berbagai daerah juga mereka punya persyaratan sendiri, like some of them memang menerima anak-anak yang masih muda, ada juga yang pakai syarat-syarat yang memang sangat-sangat strict. Sampai pernah saya temukan itu harus kamu berumur 25 tahunan, harus lebih dari umur tersebut. Banyak sih pokoknya kalau di Indonesia. Ya, dan harus selesai gelar S1. Kaitannya di mana? Kalau kamu mau kerja sebagai exactly, what's the damn point? Exactly. Di sini tuh anak-anak yang umur 13 tahunan sampai 16 tahunan malah mereka yang diberikan opportunity untuk kerja di tempat-tempat fast food. Dari 13 tahun ya kan? Iya, malah dulu saya punya manajer tuh bilang, "Kamu nih, saya ini dari umur 13 tahun saya sudah punya tabungan." Wow. Dan sampai dia kerja di KFC, McDonald's, Hungry Jack, sampai jadi manajernya, dan dia umur 18 tahun langsung dia keluar rumah, dia hidup sendiri. Umur 18 tahun. Exactly. Wow. They get out of the parents' home. Saya masih sama orang tua. Wow. Kebanyakan di negara Asia ya. Hidupnya tuh mau kuliah atau hidup sendiri tuh masih tetap melekat pada keluarga atau orang tua. Sedangkan di sini tuh mereka lebih percaya kepada, oh iya saya mau hidup sendiri nih, bebas. Saya kerja sendiri, uang saya. Kamu mau uang, kamu cari sendiri. That's it. Dan untuk di sini juga kamu punya peluang mencari pekerjaan juga lebih apa ya? The chances are more high
Cause you get informations everywhere. Di sini tuh informationnya tuh jalan. Kamu buka sosial media. Apalagi kalau di sini kan kayak Facebook itu mereka punya grup Facebook, kayak Adelaide Hospitality Jobs and Retail yang kamu bisa, you know, have a Facebook account. Kalau sudah tinggal join, udah itu banyak sekali list peluang-peluang job, atau download aplikasi kayak aplikasi Seek yang untuk cari pekerjaan itu juga banyak. And also di sini juga kan mereka highly put on their LinkedIn account ya. Jadi koneksinya tuh mereka sangat kuat dalam hal itu. Bukan tentang kamu punya fisik bagaimana, tentang kamu punya pendidikan terakhir tuh apa. Kamu punya apalagi umur. Iya, umur. Banyak orang kira kayak, oh kamu masih di bawah 18 tahun sekalipun itu kamu layak sekali buat kerja. There's no. By the way, kan Nadia umurnya berapa sekarang? Hey, sekarang I'm 20 years old now. 20, wow. Dan sudah bekerja di Australia ya? Yes. Wow, sangat luar biasa. Exactly. Dan juga untuk Nat sendiri, I started off working as a cleaner. Jadi kasih bersih toilet di sebuah pub, hotels dengan orang tua saya. Jadi kerjanya tuh cleaner, tapi karena attitude bekerja saya yang bagus, saya tunjukkan kalau saya mau bekerja keras, I'm willing to work. Akhirnya dari manajemen itu mereka notice saya, dan mereka yang menawarkan sendiri. Saya lihat kamu nih punya personality yang sangat bubbly ya, that's what she said. Kayak kamu nih beria-ria sekali, mau nggak kamu join the team, and then jadi kita punya staff member juga nih. Terus kan saya langsung bilang nih, loh saya masih 17 tahun, saya underage, saya tidak punya pengalaman dan lain-lain. Cuma gini aja. It's not a problem. Not a big problem, deal, mate. Not a biggie, nothing. Itu langsung when I said that, she's like, okay, join in, come on. And I didn't put my resume in. Kayak langsung, really? So I mean, semudah itu ya. The secret is about the relasi. It's not about. Kalau di Indo orang dalam ya. Exactly. Exactly. Tapi di sini juga it's about showing yourself that you want to work hard. And also kalau misalnya kamu kerja di dunia hospitality juga, it's not about what you know, but who you know. Tapi juga karena itu mereka kasih apa ya? Mereka tahu kamu punya sifat itu gimana, so they could give recommendation to other people. Untuk perusahaan lain juga bisa. Sama kalau misalnya kamu ke Australia juga, I think the best way is obviously persiapkan resumenya dengan baik. Tidak perlu ada pengalaman, because I did the same thing. Jadi tidak perlu ada pengalaman ya? No, as long as you show yourself kayak, ini nama umur saya sedang menjalankan studi selama 2 tahun di ini nih. Saya punya sertifikat or punya gelar bachelor whatever, and then obligasinya you tell them kamu punya sifat tuh gimana. For example, I put in my resume like I'm a team player, I like communicating, I like leadership, time management, and all of that. Jadi yang penting kamu kayak sell them your skills, like what you have inside you. Dan juga kalau misalnya tidak mempunyai option kayak aduh sudah email nih tapi nggak bisa dan lain-lain, bisa langsung ini ya hand in resume secara langsung. So you can go to places. I did the same thing untuk cari tempat placement. It's too simple, right? Langsung aja masuk, permisi ya ada apa, mau beli? Tidak, ini hand in my resume, like please take it, like if you have your manager here just please give it a read, that's it. Chances are some people do get jobs dari itu sih, dari hand in resume secara langsung. Kebanyakan juga dapat email, telepon, trial, masuk, dapat job. Kalau tidak ya sudah cari lagi. Orang-orang di sini tuh mereka dari yang umurnya tadi masih 13 tahun sampai sudah 20-an lebih ke atas, itu mereka tidak pernah takut untuk pindah-pindah pekerjaan karena mudah aksesnya itu loh. Di sana kita dapat job, kita harus kayak kita mau secure job itu karena ya udah pendapatan uang dari situ. Cuman ya itu peluang untuk mencari pekerjaan lain itu kan kita takut ya, karena tidak tahu bakal dapat atau enggak. Sedangkan di sini tuh you wanna find a job, you get a lot of access, that's the main point. Kayak tidak ada batasan, aksesnya tuh luas, informasinya tuh tidak terbatas, which is the main difference. Dan kalau mau bilang kita punya generasi muda juga banyak yang tidak kerja juga karena itu tidak ada peluangnya sendiri. Makanya mereka juga yang tidak
kesusahan tidak mau bekerja, padahal karena generasi itu sebenarnya butuh wadah ya. exactly, wadah guys. Kalau misalnya kita nggak ada wadah, mana bisa. Exactly, that's the point. Like, memang banyak yang bilang kayak, oh anak-anak zaman sekarang tuh tidak mau bekerja keras. Loh, wadahnya saja di mana? Like, where's the opportunity to work? I know a lot of my friends that wants to work. Bahkan juga ada yang mau bekerja sama kayak saya begini, tapi sayangnya di situ tidak ada peluangnya. So it's not entirely their fault. Dari pemerintah juga. Exactly. Iya. Sangat luar biasa ya pengalamannya tadi Kanadia ya. Kemarin saya sempat ke Hungry Jacks dilayani sama nasib disabilitas ya. Apakah semudah itu ya kerja di Australia? Tadi juga Kak Nadia sempat mention cara dapat kerja ya di Australia sangat mudah. Sisa apply di ini bisa offline ataupun online, bahkan di Facebook, karena di Australia itu orang-orang daftarnya lewat Facebook ya kebanyakan ya, dan komunikasinya lewat Facebook ataupun lewat SMS ya. Ya mungkin di Indonesia lewat WhatsApp, tapi di sini kebanyakan orang SMS atau Facebook ya. Reach out. Benar. Ya, satu lagi kan ada ya sebelum kita akhiri sesi ini ya. Mungkin ada nggak yang ingin disampaikan buat generasi muda di Indonesia? Jangan takut untuk buat hal baru sih. You have to explore yourself juga. Apalagi pas kalian masih muda tuh sebenarnya umur-umur yang you get to know, you get to find your true self, cari jati diri. Sama masih banyak energi, masih muda, masih bisa kerja banyak. Itu dilakukan saja, kerja keras sampai semampunya juga. Dan ketahui kalau memang mau hanya stay dalam zona itu saja, hanya mau enak-enaknya saja, jangan harap di masa depan kamu mau hidup enak-enak saja seterusnya. Kalau memang mau hidupnya kayak berpenghasilan, intinya ada uang ya, itu kamu harus kerja keras untuk dapatkan itu sendiri. Masing-masing juga hidup untuk bertahan hidup. Jadi jangan hanya bersandar pada hobi yang diturunkan dari generasi sebelumnya, kayak ekspektasi uang tuh hanya bisa minta ke orang lain dan lain-lain. Karena kita kerja kerasnya tuh berat, itu sulit dan tidak mudah. Dan buat saya sendiri juga tahu kalau banyak juga anak-anak generasi muda yang mau sekali untuk bekerja keras, tapi tidak bisa disalahkan, memang tidak ada wadah opportunity yang diberikan untuk mereka. Jadi mereka juga tidak bisa berusaha untuk itu. Tapi memang hilangkan sifat bermalas-malasan. Kalau memang punya keinginan untuk mau sekolah ke luar negeri, mau kerja WHV kayak Kazul nih, atau jadi student and then work like me, berusaha, do your research, do your planning, do your goal well. Everything itu harus ada your own set up plan A, plan B, whatever it is. Untuk saya sendiri untuk bisa dapat di posisi sekarang juga itu melalui banyak sekali trial dan rintangan. Itu sampai berdoa ke Tuhan tuh kayak, aduh ini tidak sanggup sekali. Nggak langsung itu ya. Bahkan karena saya sekarang kan kerjanya sebagai full time chef kan, yang tadi saya bilang kerja 45 jam in contract, and I get a position as a chef de partie when I was 19 years old. Jadi waktu umur 19 itu udah dapat posisi kerja di salah satu rooftop terbaik seluruh South Australia. Dan itu saya bakal juga jalan-jalan ke sana ya. Itu dari cleaner, dari kasih bersih toilet sampai jadi orang yang punya posisi tinggi. Itu orang kan bertanya kayak, wah ini enak sekali gimana? That little trial part itu it's a hard, that's a hard part for me, karena menyambi kuliah sambil kerja cleaning. Dan dari tadi yang saya ditawari pekerjaan itu kan saya dinotis karena itu menunjukkan hustle. Like I wanna hustle, I wanna work hard. Dan dinotis, wah kamu nih tidak, maksudnya bayarannya hanya sebatas sebagai cleaner, tapi kamu mau nih memberikan 100%. Now that's what matters, like you give your all. Dan dari situ bisa sampai ke posisi ini karena dari hasil kerja keras itu juga. It's all about the little things that makes you into a big thing, you know. And every little step that you make and you try, it makes you go up and up and up until you upgrade yourself. Kayak gitu sih. So kalau punya impian ya don't give up on that. Kayak berusaha saja. Kalau memang bukan kata hati, like you just explore yourself.
give yourself an opportunity to find where you wanna be. Dan jangan bermalas-malasan sih. Iya benar. Karena kalau ujung-ujungnya mengharap hidup enak ya. Iya, nggak ada yang instan. Tidak ada yang instan, exactly. Semuanya butuh proses dan juga butuh kesalahan-kesalahan dalam proses itu, butuh jatuh bangun. Karena dari situ memang yang membentuk kamu untuk jadi pribadi yang nanti kamu akan the one that you're gonna be. Iya. Like I have a goal where I want to be in the next 5 years. Okay. So you're I'm gonna already work. imagine yourself. Exactly. 5 That's how you. years, Jangan hanya pikir uang hanya untuk buka sari di hari itu aja. Jangan hanya mencari uang hanya untuk ini. Like obviously tidak semua bisa dapat akses ya. Like every people's situation is different, and that's why I hope the system untuk seluasnya, like dari segi pemerintahan or sampai ke ini semuanya tuh berubah. Okay. Cause like everyone wants a better life as well, but the situation tidak mengakomodasi itu. Okay. So that's different. But I do wish the best for all the young people, anak-anak muda. Okay. The very best. Kalau misalnya Nat bisa bantu buka wadah juga, I would want to. Yeah. Because I open my own business as well. Oh, really? Yes, I open my own business. Where is it? Indonesia or Australia? Di sana. Oh, di Manokwari, Papua. Di Manokwari, Papua. Iya. Wow. I open my own business. It's Okay, called mungkin bisa Cozy. what is that? Cozy Corner. Wow. Is that like cafe or It's restaurant? a little like a little cafe thing di plaza di Universitas Papua. Come and get it. You can get dari makanan Indonesia yang ayam woku, serba ikan suwir sampai ke sandwich. Okay. So it is a big variety of fusion. Tapi bisa datang. And I also hire dua dari teman-teman SD saya. Okay, wow. Jadi itu membudidayakan itu kerja tanpa ada syarat untuk kamu harus ini. Jadi ada tangga ya yang dilulukan Nadia ya? Ya. Nggak cuma sekedar kayak bantuan orang tua, bantuan dari orang dalam, bantuan kayak relasi dan sebagainya. Yes. Dan juga bukan sekedar wadahnya yang bagus, tapi memang dari diri kita sendiri ya. It goes both ways. Yeah. Kayak two parties harus selalu. It goes both ways. If you wanna get it, you also work hard for it. Yeah, that's okay. So, yeah. Okay guys, thank you so much for watching this sharing session. Thank you so much. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube ini untuk tidak ketinggalan informasinya ya. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya ingin kenalan sama Kak Nadia, bisa di follow YouTube-nya ya. Yeah. Apa I YouTube have ya? a YouTube dan as juga well. Instagram Yeah, ya. it's both Nadia Imbiri. Oke, mungkin bisa ini Yeah. nanti saya cantumkan ya teman-teman ya. Yeah. Feel free to ask me anything or Iya. reach out to me. Oke, ya guys, ya jangan lupa di subscribe ya karena mungkin setelah sesi ini kita bakal buat lagi sesi tentang Papua ya. Yeah. Wah, and what happened in Papua? Karena kebetulan Exactly. Kak Nadia adalah orang Papua, jadi kenapa tidak kita tanya langsung sama Kak Nadia ya? Yeah. Oke guys, see you for the next video. Bye bye. Bye.